Cyclops. Wow. Cyclops ternyata coba. Ini junglernya antara Cyclops atau Harley? Ahmad, Harley, Cyclops, Sally Boy. Iya, Cyclops. Jungler Cyclops. Ahmad mid laner. Cyclops mid laner, Cyclops jungler. Cyclops jungler. Kalau aku Cyclops jungler, guys. Wow. Cyclops jungler sih. Cyclops sih, Cyclops dari draftnya. Yap, Cyclops sepertinya untuk kali ini akan menjadi jungler utama dari Alter Ego. Sementara itu buat teman-teman semua, ini dia waktunya telah tiba. Kita akan menyaksikan langsung untuk di match kedua di game yang pertama antara Arkeoshi dan juga Alter Ego yang bertindak sebagai tuan rumah. Jadi kalian semua Alter Champ dan juga Rarky Kingdom jangan mau ketinggalan untuk memberikan dukungannya. Banjirin kolom komen kita dengan hashtag dari tim masing-masing ataupun emot tepuk tangan sebagai bentuk support terhadap seluruh player. Kalian mau titip-titip salam, kalian bisa langsung menuju ke Ranger Mas, Pak Pulung ataupun ke Om Wawa. Dan ini dia Lane of Dawn. Kita datang. Oke, dan ini adalah match yang kedua untuk hari ini. Di game yang pertama, Alter Ego versus Arkeoshi. Dan ternyata Barasnya bakal berada di samping seperti yang sudah kita duga. Jungler terhadap seorang Cyclops dan bahkan Ahmad menggunakan Harley. Di sisi lain, Clay yang sudah kita duga akan menjadi mid lane dengan sabernya Opung. Ya, ini permainan yang cukup pasif dari keduanya karena memang Cloud ini butuh waktu ya untuk bisa menyelesaikan item pertama kali. Pastinya di masa tersebut yang bakal dituju pertama kali untuk Cloud bersama dengan Golden Staff. Dan nice play. Sebuah aksi yang sangat baik. Combo Snake Video tadi langsung dikeluarkan aja ya. Dengan Jet Kundo dan juga Flicker berhasil mendapatkan satu player dan first blood-nya menjadi milik Arkeoshi. Oh yes, betul banget. Dan tentunya kita bakal langsung aja lihat ke arah bottom lane. One man situation Nino versus Kala, dan juga di sini ada Snake Time. Vote momen kalian seperti momen yang di bawah ini, momen yang keren, game favorit kalian di Snake Video. Dan jangan lupa untuk kalian juga download aplikasi Snake Video. Yep, itu dia. Jangan lupa ya di-download Snake Videonya ya. Sementara di bagian tengah kita balik lagi. Ada Ahmad bersiap langsung dengan space escape yang dimiliki. Dia mundur ke bagian belakang. Sementara itu di bagian tengah Leo Murphy dengan injektor yang dia miliki. Ada poker trick tadi yang terlebih dahulu udah dikeluarkan. Udah ada standar lockdown yang langsung dikeluarkan juga. Cowoknya pun harus menghilang. Untuk kali ini Finn pun harus meregang nyawa. Wow. Dan bahkan kali ini kita lihat di arah top lane sana, Pai masih coba menahan pergerakan dari R7. Dan bahkan Albert berhasil mendapatkan gold buff-nya. Ini mencoba untuk menuju ke arah Sally Boy Miracle Boy. Apakah bakal coba dipasangkan oleh Albert, tapi ternyata tidak. Albert hanya memancing keributan dan ternyata CCTV Bio Living kayak mandiri kali ini udah siap, udah standby. Ejector begitu saja dari seorang Finn, nggak mau dipaksakan. Belum ada Duel Dragon, masih level 340, hanya diambil Art of Thievery-nya saja. Yap, itu dia. Flicker pun tadi udah ke-trigger dan harus dikeluarkan oleh Leo Murphy. Masih santai di atas barat berputar-putar sambil menunggu stacknya juga ataupun mempertahankan stacknya. Murphy masih stay sendirian melihat dari kejauhan apa yang terjadi di depannya. Om Wawa, 2 menit 30 detik sudah berlalu sejauh ini. Ya, belum ada setup yang dilakukan oleh kedua tim ini di arah dari Turtle, dan yang paling dekat sebenarnya adalah Arkeoshi karena mereka sudah mempersiapkan Pakito bersama dengan Saber di arah dari Turtle Pit-nya. Namun apa yang terjadi di bottom lane ada ganking yang manis banget dilakukan Alter Ego. Oke, itu dia. Itu saja Skala masih bisa bertahan. Lihat Finn mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane. Dua Dragon belum dikeluarkan menuju ke arah seorang Nino, tapi Nino sepertinya nggak tumbang. Dan Retribution Albert berhasil kehilangan lagi turtle-nya kali ini. Retri Mas Eko. Dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego Esports mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. R7 bakal menjadi pilihan, dan bahkan para pemain dari tim Arkeoshi kehilangan sedikit gold. 2000 gold di menit 3 lumayan cukup jauh. Wow. 2 menit Ya, loh masih ini. kurang. Ya, masih belum terlalu signifikan. Memang 2000 bisa kita bilang beda satu item ya, tapi 2000 itu ke-split di 5 anggota juga untuk Alter Ego sendiri. Tapi Alter Ego memperlihatkan bahwa mereka bermain sebagai suatu tim sekarang. Mereka sering kali melakukan ganking demi ganking, terutama dengan Barat yang berada di top lane tadi. Iya, itu dia. Ada sebuah lagi pergerakan langsung dikeluarkan. Blazing Duet, tapi El Nino nggak kuat lagi. Sementara di tempat yang berbeda, Ejector juga berhasil mendapatkan Clay satu hit terakhirnya. Clay pun udah gak kuat, harus tidak kuat bertahan lagi. Jet Kundo, 3 orang langsung diangkat bersamaan. Double kill berhasil didapatkan oleh Sally Boy secara langsung. Sally Boy, the Miracle Boy kali ini bakal coba di cutting. Ahmad, ada informasi jedak jeduk bertahan
pertanda kalau seorang R7 bakal menuju ke arah tengah. Tapi lihat di sana, para pemain dari tim Alter Ego Esports, mereka berhasil mengamankan purple buff milik Albert. Albert kehilangan purple buffnya. Dan ketika ada satu buff akan sudah dikeluarkan, Ahmad pun harus kabur ke arah belakang. Karena Cloud dengan jungler tidak ada purple buff, ini bakal berat banget Pak Pulung. Yap, stack dari Art of Tiferi-nya cukup memakan mana ya, Oji ya. Makanya dia Ya. sangat butuh sekali dengan purple buff tersebut. Di bagian bawah juga satu auto turret berhasil diambil. Finn-nya agak sedikit terlambat untuk memulai inisiasi dan dia hanya menunggu di dalam rumputan. Untuk Skylar hanya bisa melihat dari kejauhan. Ada beberapa keuntungan yang sudah didapatkan oleh Alter Ego Esports ya, Omawa ya. Betul. Dan apalagi mereka punya sebagai jungler, mereka punya Cyclops yang dimana dengan adanya Star Power Lock dan juga pastinya ya Planet Attack di sini. Planet Attack-nya kalau sampai charge-nya cuma untuk dimasukin ke sana dan hanya Saber seorang diri yang melompat ke arah dari Cyclops, dia akan menerima 5 buah serangan dari Planet Attack dan itu damage-nya juga sakit banget dan bisa langsung meng-counter dari pergerakan Saber sendiri. Jadi Clay harus berhati-hati dari menghitung kalkulasi dia. Kalau sampai miss itu pastinya akan menjadi jawaban untuk di-counter oleh Alter Ego. Bahkan udah ada Sky Garden Hammer sudah dapatkan oleh seorang Pai di belakang sana. Ada konser dikeluarkan, Albert menjadi pilihan, ejector tidak ada, Mirror Image sekarang belakang, tapi ternyata Retribution diamankan oleh seorang Celebrity dari Cowboy. Baru main dari Cimaraki, dan menjadi dikembangkan Sinclair sudah hilang di depan sana, tak tersisa, tak bisa bergerak, dan bahkan dua korban jiwa di arah perperangan Turtle di bottom lane, Pak Pulu. Yoi, sementara R7 berusaha untuk melindungi ke arah purple buff-nya. Udah ada knockout strategi yang dikeluarkan juga di bagian depan. Leo Murphy menjadi orang terdepan untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya di bagian belakang. Purple buff-nya akankah berhasil tadi, tapi ternyata masih berhasil diambil oleh Albert. Siapa yang ditelan? Detonas welcome-nya. Albert masih bertahan. Pak Pulu lihat di sana. Ayo membantu telah dikeluarkan. Atau mengubah menambahkan tiga korban jiwa. Ya ampun. 3 orang sekaligus berhasil diambil oleh Alter Ego Esports. Tidak ada lagi serangan yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi, di mana mereka tadi digas habis-habisan. Inner turret di bottom lane pun kali ini dirubuhkan. Mengamuk Alter Ego Esports, Omawa. Yes, dan real time win-nya kali ini dipegang oleh Alter Ego, presented by Samsung Galaxy A Series. Di mana tadi Detona's Welcome yang memang benar-benar menyambut ya pergerakan pemain-pemain RRQ Hoshi, dan sekali lagi Cyclops-nya di sini berfungsi dengan sangat maksimal untuk Alter Ego. Siapa yang mau coba dekat dengan dia ketika ada Planet Attack yang berada di sekitar tubuh dari Cyclops bersama dengan Star Power Lockdown? Puluh. Wow, 2 kali untuk Cloud-nya pun langsung terkena. Sementara di bagian tengah ada satu inisiasi lagi yang dilakukan penokon strike-nya tadi untuk Karo Johead. Ruby pun mulai bergabung, dilemparkan Celiboy untuk kali ini. Imo Pedes ya, connect banget. Pakito pun menjadi korban. Wow. Oh my god, Pak Kuito hilang, ditelan bumi langsung begitu saja. Damage yang besar diberikan oleh seorang Sally Boy dari Boy, bermain dari tim RRQ kali ini kehilangan poin. 3 muncul diamankan, lihat dengan di tas Leo, tas Murphy. Tapi flicker telah digunakan, menuju ke arah belakang. Nino masih coba bertahan dan itemnya kali ini opung. Wow, silahkan. Gila sih, itu Cyclops udah sakit banget. Enchanted, Concentrated, Genius One, kurang apa lagi itu sudah sangat cukup sekali untuk membuat dia sustain dan bakal gak pulang ke base-nya sendiri. Dan ini berbahaya untuk RRQ Hoshi. Mereka wajib untuk bisa mendapatkan Cyclops, tapi damage skill-nya tidak hanya Cyclops, masih ada si Harley juga gitu loh untuk Alter Ego sendiri. Dan ya RRQ Hoshi mereka butuh waktu, mereka punya Cloud, tapi itu butuh waktu sampai dengan menit ke-15 ataupun menit ke-12 nanti ketika sudah punya Demon Hunter Suit bersama dengan Golden Star. Waduh, itu Planet Attack-nya coba tiap bentar nongol. Itu 5 planetnya hancur semua kalau badan kita kena. Belum lagi dia punya konsentra energi, Om ya. Pemilihan dia bakal sustain banget. Darahnya akan sangat-sangat meningkat sekali. Tapi sebelumnya, ini dia player god by Living by Mandiri. Sally Boy memiliki gold tertinggi Fauzian sekarang. Alright, dan ini dia berkat mereka membuka tabungan di By Living by Mandiri dan menabung berhasil mendapatkan 500 diamond. Udah ada Sally Boy di peringkat pertama dengan 7.000 gold hasil menabung di Living by Mandiri. Tapi lihat, Orange Pop bakal coba dipasar dari seorang Albert, dikeluarkan begitu saja atau tiferinya. Nino nggak jadi masuk ke arah rumput karena dia tahu di sana sedang ada para pasukan RRQ Hoshi sedang berkumpul.
Yap. Celah. 4 orang loh berjalan bersamaan loh kali ini. Mereka tidak mau berpisah. Ada Leo Murphy, siapakah yang akan menjadi korban dari ejectornya? Belum ada yang mulai mendekat masuk. Sementara untuk Baras yang masih besar, masih gede, masih bisa mempertahankan stacknya. Ada Michelle Expert juga. Purple Pop mulai diinisiat. Albertnya hanya mengambil stack dari Art of Tiveri. Belum ada inisiat tambahan ataupun pertempuran jauh lebih besar. What? Expert, apa yang terjadi? Baik banget I'm offended-nya. Berhasil langsung mendapatkan cloud-nya. Sementara Leo Murphy pun harus pergi ke bagian belakang. Di tempat yang berbeda ada Ahmad juga yang menjadi korban. Tim sedikit lagi yang tersisa. Tuna on strike-nya memukul mundur pergerakan Seliboy ataupun menahannya. Tidak bisa maju ke bagian depan. Oke, bahkan Win turret sudah diamankan. Bermain dari tim Alter Ego seperti bakal coba untuk masuk menuju ke arah ini betul turret. Finn udah coming, Finn udah datang. Dan bakal coba dapat siapa Noko sudah keluarkan Moni dan bahkan kali ini Finn memilih untuk mundur terlebih dahulu. R7 pun ternyata harus termakan. Flicker tak bisa digunakan. Bahkan Albert gak punya stack. Memang terlalu sulit di early game. Tapi kalau mereka bisa membawa ini ke late game, mungkin Alter Ego Esports yang bakal terkena ganjarannya, Pak Bulu. Iya. Cloud late game akan menjadi sosok yang sangat mematikan ya Om Awa ya. Ya benar. Dan juga dengan adanya tadi Barat ya, kalau kita lihat di sana tadi itu sangat-sangat menghentikan Pakito milik R7 ketika lagi melakukan inisiasi. Knockout strike bisa coba untuk dilakukan, tapi ketika dia berada di sebelah atau di samping dari Barat, pastinya Detonas Welcome akan siap banget untuk menyambut Pakito sendiri. Belum lagi cukup banyak stopper-stopper kecil yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka masih punya Ruby dengan Nino yang kita tahu di sini. Nino dengan I'm Offended-nya dan juga down run-nya membuat positioning dari Alter Ego sangat kuat sekali, dan bahkan kali ini mereka akan mendapatkan Lord seharusnya tanpa ada perlawanan sama sekali dari RRQ Host City. Ya betul, sudah didapatkan tanpa adanya perlawanan seperti kata Opung Wawa, tapi itemnya kita lihat di sini dari sabernya masih tertinggal jauh. Baru saja mendapatkan satu buah Heptasis dan juga ada Malefic Roar. Tapi di sisi lain dari tim Alter Ego Esports, bahkan Seliboy dan Michael Boy-nya sudah lengkap, gak bisa langsung ditumbangin begitu saja. Dia udah punya satu Bubble Force, bakal lebih ngebut lagi jalannya, dan spam kali ini yang dilakukan pasti penetnya nembus siapapun yang berada di depan, even itu Finn sekalipun, Pak Polo. Waduh, di Fine Lab-nya udah jadi juga, udah full item ya untuk Cyclops-nya di menit ke-11 ini. Cepat sekali pengumpulan gold ataupun seluruh item yang udah dia dapatkan. Lord berjalan di bagian tengah, tapi untuk item keseluruhannya Om, ini apa yang akan terjadi nih Om? Ya, RRQ Host sih mereka lebih ke arah defense sih, karena kalau kita lihat ada 2 Radiant Armor yang sudah dipegang oleh R7 bersama dengan Finn, dan itu bisa sedikit membeli waktu ya untuk adanya serangan-serangan dari Planet Attack. Tapi apakah sempat, karena memang untuk seluruh item 6 item dimiliki oleh si Cyclops. Oke, tapi ternyata dua serangan telah dikeluarkan. Saya benar-benar Cowboy gak berhasil tumbangnya, tapi malah kehilangan RRQ Host. Ini seperti bakal menjadi akhir dari RRQ Host di game yang pertama. Lihat, dipaksa masuk dan langsung Skylar Denny dan pada baru pemain dari Alter Ego Esports kan masih jauh untuk bertahan. Blazing duetnya gak dapat di sini. Blazing duetnya dapat di poin kill 1, tapi sepertinya belum menjadi momen teman-teman. Vince saja dan jadi didapatkan. R7 sudah hilang, tersisa seorang Albert. Ini bencana. RRQ Host kehilangan poin di game yang pertama. Wow. Permainan yang sangat cepat dipertontonkan oleh Alter Ego, di mana mereka bisa mengharas habis-habisan 3 lane sekaligus kelar dari babak pertama ataupun dari early game tadi Om Wawa. Benar, dan ya draft mereka sih menurutku dari Alter Ego bagus banget ya, apalagi